Halo, apa kabar semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng dan mencoba membuat database dan ERD-nya untuk soal project PKL. Dan di sini sudah ada gambarnya, gambar dari database aplikasi surat menyurat. Nah, sebelum kita membuat ERD-nya, kita bahas sedikit dulu ERD yang akan kita bikin. Nah, di sini tuh ada 4 tabel untuk database surat aplikasi surat ini, surat menyurat. Di sini ada tabel petugas, ada tabel surat masuk, ada tabel disposisi, dan ada tabel surat keluar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengubah gambar ini ke dalam ERD atau Entity Relation Database. Jadi nanti kita membuat sketsa databasenya sebelum kita buat di MySQL. Kita buat rancangannya terlebih dahulu. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Visio. Di sini sudah saya install Visionya. Nah, sebelum kita masuk untuk membuat, nah di sini nanti alur aplikasinya seperti ini. Dari tabel petugas ini bisa kita lihat dia mengarah ke surat masuk. Berarti nanti petugas dapat mencatat surat masuk. Dimana nanti pas petugas itu mencatat surat masuk, nanti dia membuat juga yang namanya disposisi. Nah, itu dari petugas ke surat masuk ke disposisi. Nah, dari segi petugas ke surat keluar, dia hanya mempunyai satu hubungan dari tabel petugas ke surat keluar. Berarti nanti petugas dapat mengirim surat keluar. Berarti dia nanti dapat membuat data surat keluar. Oke. Nah, untuk pembuatan ERD sendiri nanti kita akan menentukan tipe dari masing-masing fieldnya, field ID nanti tipenya apa, kemudian menentukan primary key-nya, nanti tabel petugas itu primary key-nya di bagian mana, auto increment-nya di bagian mana, kemudian nanti kita juga menentukan foreign key atau indeksnya. Dari sini ID petugas ini kan dia mengarah ke surat masuk. Berarti nanti ID di tabel petugas itu nanti akan memiliki primary key. Nah, sedangkan di surat masuknya, ID di surat masuk ini berarti nanti dia akan menjadi foreign key. Begitu juga dengan yang surat masuk ke disposisi. Di sini kan ada nomor agenda. Nomor agenda nanti di sini akan menjadi primary key, dan nomor agenda di disposisi itu nanti akan menjadi foreign key. Kemudian sekarang kita lanjut untuk membuat ERD atau Entity Relation Database menggunakan aplikasi Visio. Oke, kita jalankan dulu aplikasi Visionya. Nah, setelah itu di halaman ini kita ada banyak pilihan, basic diagram, blank drawing, terus welcome to Visio. Nah, sekarang kita pilih yang ini, Crowdfoot Database Notation. Kita klik dulu, kita pilih yang US unit aja, terus kita klik create. Nah, kemudian di sini kita akan mulai membuat diagramnya, diagram database-nya. Nah, di sini kita akan coba membuat yang tabel petugas terlebih dahulu. Di sini nanti kita pilih untuk membuat tabel ini, kita nanti menggunakan yang namanya entity. Kita klik, terus kita drag and drop di lembar kerja. Nah, kemudian kita mulai membuat diagramnya. Nah, untuk entity name ini kita ganti nama tabelnya. Di sini nama tabelnya petugas, kita sesuaikan saja.
Oke, ini petugas, kita ganti petugas. Kemudian primary key itu pasti yang namanya ID ini primary key ID. Kemudian nama depan kita ganti dulu, terus nama belakang. Nah, jika sudah penuh atau fieldnya ini di sini kita membutuhkan 1 2 3 4 5 field, sedangkan di sini hanya disediakan 3, kita tambahkan fieldnya yang ada di entity. Kita klik dulu yang bagian terakhir, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, nanti dia paste ke bagian yang paling bawah. Nanti kita sesuaikan sama jumlah kolom atau field yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita ganti dulu password, kemudian ada hak. Nah, kita sudah membuat diagram tabel petugas. Di sini yang primary key itu adalah ID, kemudian nama depan, nama belakang, password, dan hak itu tidak memiliki primary key. Nah, jika sudah, kita mulai menentukan tipe datanya dari masing-masing kolom atau fieldnya. Kita klik kanan dulu, kita pilih yang show attribute type. Nah, di sini nanti di bagian sebelah kanannya dia akan muncul tipe datanya. Nah, ini kita ganti dulu. Kita klik, kita ganti menjadi, kalau ID itu pastinya integer. Kalian juga boleh menggunakan tipe data lain, yang penting untuk ID itu biasanya integer. Kemudian nama depan ini biasanya varchar. Nah, oh ya, ini untuk panjangnya kita tulis juga integer. Ini di ketentuannya 15. Kemudian yang nama depan itu varchar 30. Kemudian nama belakang varchar 30. Nama belakang biasanya varchar juga 30. Kemudian password varchar juga, dan hak itu, kalau ini biasanya untuk hak bisa menggunakan tipe data enum, tapi bisa juga menggunakan tipe data varchar juga, karena ini ada panjangnya 6. Nah, selesai. Kita sudah membuat skema satu tabel. Kita lanjut untuk membuat surat masuk. Nah, ini sama, kita drag and drop lagi di bagian sini. Kemudian kita ganti surat. Nah, karena untuk membuat database itu tidak bisa menggunakan spasi namanya, kita pakai underscore aja untuk mengganti spasi. Kemudian kita mulai lagi menentukan tipe data dari masing-masing field. Ini nomor agenda, kemudian ID, jenis surat. Kita copy lagi, kita paste. Terus kita ganti dulu tanggal kirim, tanggal terima, kemudian nomor surat, kemudian pengirim. Oh, kurang satu. Ini
perihal. Nah, sudah. Kemudian saatnya kita menentukan tipe datanya, kita klik kanan terus pilih yang show attribute type. Nah, untuk primary key biasa menggunakan integer 15. Kemudian ID. Nah, karena ID ini nanti kan dia turun dari petugas. Nah, saya besarkan dulu. Nah, ini nanti kan ID ini kan turun dari sini. Berarti nanti dia sifatnya foreign key. Nah, untuk tipe datanya harus sama dengan yang di tabel utamanya. Berarti nanti ini harusnya integer 15. Kemudian untuk jenis suratnya kita menggunakan varchar. Bahkan panjangnya 20. Tanggal kirimnya pasti menggunakan date, tanggal terimanya juga tipe data date. Nah, untuk nomor suratnya ini kita menggunakan integer 15. Kemudian pengirim dan perihal kita menggunakan varchar. Panjangnya 30. Panjang datanya 30. Ini kita bisa copy paste juga. Nah, jadi. Nah, kita udah membuat 2 tabel. Nah, untuk menambahkan foreign key pada bagian ID, field ID di tabel surat masuk, itu caranya seperti ini. Kita klik dulu bagian ID nya seperti ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih yang set foreign key. Nah, ya nanti akan muncul tulisan FK, itu artinya foreign key. Kalau yang PK itu artinya primary key. Nah, kita sudah membuat 2 tabel. Kita lanjut lagi untuk membuat yang tabel disposisi. Sama, kita buat dulu lagi. Kita sesuaikan dulu field sama nama tabelnya, disposisi. Nah, ini nomor disposisi, kemudian ini nomor agenda, ini nomor surat, kemudian kita copy paste lagi kepada keterangan status surat. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggapan. Nah, kemudian kita tentukan tipe datanya lagi. Untuk nomor disposisi integer primary key, ini panjangnya integer 16. Nah, kita bisa copy paste saja. Nah, untuk nomor agenda, ini nomor agenda ini kan merupakan foreign key dari surat masuk. Nah, ini nanti berarti kita harus samakan juga dengan untuk tipe data dan panjangnya kita samakan dengan nomor agenda yang ada di surat masuk. Berarti integer 15. Berarti nanti kita ganti di sini integer
15. Nah, untuk nomor surat kita mengikuti yang ada di instruksi soal aja. Kita menggunakan integer 15. Selanjutnya bisa copy paste. Hapus dulu 15. Kita menggunakan 15 untuk nomor surat, kemudian lanjut ke kepada. Nah, kepada ini kita pakai varchar 30. Kita copy paste dulu kepada 30, keterangan 30. Kemudian keterangan 30, status surat 15. Nah, ini status surat varchar 15, dan terakhir tanggapan 10. Ini bisa edit tab, terus kita pilih 10. Kita sudah membuat 3 diagram table. Kemudian kita lanjut yang terakhir untuk yang surat keluar. Sebentar, untuk yang di sini tadi kan ini merupakan FK dari surat nomor agenda dari tabel surat masuk. Kita tambahkan dulu FK-nya di nomor agenda. Kita klik kanan, kita pilih set foreign key. Nah, sudah. Kemudian kita membuat diagram untuk yang surat keluar. Kita tambahkan dulu bagian sini, tambahkan entity lagi, terus kita sesuaikan dengan field yang ada di soal. Surat keluar, terus ini nomor agenda. Kita klik kanan, pakai klik. Kalau mau kesusahan diklik, kalau mau ganti kita juga bisa klik kanan edit text. Nah, ini lebih, kalau diklik 1 kali 2 kali agak susah. Kita klik bagian ini terus kita pilih edit text. Kemudian ini jenis surat, kita paste lagi, tanggal kirim, nomor surat pengirim perihal. Nah, ini tanggal kirim, kemudian ini nomor surat, ini pengirim, terus terakhir itu untuk field perihal. Sudah, kita mulai tentukan tipe data. Klik kanan pada bagian entity, terus kita pilih yang show attribute type. Nah, sekarang kita mulai menentukan. Ini primary key biasanya integer, terus untuk panjang datanya kita sesuaikan 15, terus ID itu integer kita sesuaikan juga 15, karena ini merupakan foreign key dari tabel petugas. Kita sesuaikan dulu, kita lihat dulu, ini integer 15, berarti ini juga integer 15. Terus jenis surat kita menggunakan tipe data varchar, panjangnya tadi 30. Nah, untuk tanggal kirim kita pakai date
Untuk tipe data date itu tidak ada panjangnya. Untuk nomor surat kita menggunakan integer. Bentar, integer 15. Kemudian untuk pengirim kita pakai varchar 30, panjangnya 30. Kemudian untuk perihal kita menggunakan varchar yang 30. Nah, oke, kita sudah membuat 4 diagram tabel untuk petugas, surat masuk, disposisi, dan surat keluar. Oke, setelah kita selesai membuat diagram dari tabelnya, sekarang kita lanjut untuk membuat relationnya atau hubungan dari masing-masing tabel. Nah, di sini kita lihat dari tabel petugas ke surat masuk itu kan dia ada hubungan atau ada relasi. Nah, kita lihat dari tabel petugas ini ke surat masuk itu field yang sama atau kolom yang sama apa? Oh, di sini ada ID, di sini juga ada ID. Berarti yang menghubungkan dari tabel petugas ke surat masuk itu adalah field ID. Nah, sekarang kita coba membuat relationship-nya menggunakan Visio. Nah, di sini kita klik yang bagian relationship ini, kita klik, kemudian kita drag, kita pilih pada bagian field ID. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian yang ID di bagian tabel surat masuk. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita sesuaikan dulu simbol yang ada di relationnya dengan yang ada di soal. Nah, di sini kan dia kaki 3 ada di surat masuk. Nah, sedangkan di sini dia hanya 1. Ini berarti one too many atau satu petugas itu bisa membuat banyak data di surat masuk. Nah, kita coba ubah lah, ini kan masih salah. Kita klik dulu pada bagian relationship-nya, kita klik kanan. Kemudian ya, ini yang salah kan di bagian begin atau mulainya. Nah, kita ganti ke one. Kita ganti pada bagian one and only one. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di soal tadi ini kan one too many. Nah, ini berarti dia artinya many. Nah, untuk mengganti bagian sini di bagian yang surat masuk itu nanti sama, kita klik kanan relation tapi pilih yang set and symbol. Itu nanti kita pilih yang zero or more. Nah, seperti ini. Nah, nanti berarti dia one too many. Nah, begitu juga dengan ketika kita lihat juga di bagian soalnya. Di sini dari surat masuk dari tabel surat masuk ke tabel disposisi itu kan one too many juga. Nah, sama, kita membuat relationnya karena ini nomor agenda, berarti kita di sini nomor agenda, kemudian kita tarik ke arah nomor agenda. Nah, ini masih salah, kita ganti dulu. Beginnya kita ganti menjadi yang one and only one, terus yang n nya kita ganti menjadi zero or more. Ini udah, berarti relasi dari tabel petugas surat masuk ke disposisi sudah selesai. Tinggal terakhir kita membuat relasi dari petugas ke surat keluar. Nah, di sini kita lihat di bagian ID, ya, ini yang menghubungkan dari tabel petugas ke tabel surat keluar. Nah, kita buat lagi untuk yang ID-nya. Kita klik dulu bagian sini, kemudian kita arahkan juga ke bagian ID. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu biar
Nah, kita rapikan dulu. Nah, ini masih salah, kita ganti juga. Untuk beginnya kita ganti ke one and only one. Untuk yang n kita ganti ke bagian yang zero or more. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebihnya untuk membuat ERD nya seperti ini. Nah, ini nanti kita rapikan dulu biar kelihatan rapi, enak dibaca. Nah, kita luruskan dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyimpannya sama, kita klik file, pojok kiri atas, kita pilih save as, kita arahkan ke bagian mana, kita pilih ke dokumen, kita bikin folder baru, tugas ERD. Nah, kita simpan dulu ERD aplikasi surat menyurat. Nah, kita save. Nah, sudah. Nah, berarti nanti ERD nya sudah selesai. Kalau mau kita ekspor ke gambar juga bisa, atau ke PDF juga bisa. Caranya juga sama, kita klik file, kemudian kita pilih yang export. Nah, di sini ada create PDF sama change file type. Ini nanti mau kita jadikan ke PNG atau JPEG. Nah, itu bisa kita jadikan gambar untuk membuatnya ke dalam MySQL. Nah, nanti kita dalam bentuk gambar lebih enak untuk membacanya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.